Halo semua, balik di sini dan kali ini DesID dapat kesempatan untuk review audio recorder yaitu dari Tascam. Nah, Tascamnya ini tipenya Tascam DR60D Mark II, bukan yang DR60 biasa ya. Ini yang Mark II-nya. Nah, sebelumnya kita kemarin rekam audio itu dengan gunain PC ya, tanpa kita gunain audio recorder. Nah, kami dari DesID ini akan mengupgrade audio recorder ya, karena tujuannya supaya kita lebih mobile ya. Kita mobile, kemungkinan kita akan rekam-rekam di luar, jadi kita butuhin audio recorder. Dan akhirnya pilihan kita jatuh di merek Tascam ya, DR60D Mark II. Nah, di Tascam DR60D Mark II ini dia fungsinya hanya untuk audio recorder aja ya. Memang bisa aja sih disambungin ke mixer ataupun audio interface kemudian langsung ke PC. Tapi sebenarnya fungsinya lebih ke mobile yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi pilihan kita jatuh ke Tascam DR60D Mark II. Nah, buat yang baru mampir di channel DesID, jangan lupa support channel DesID agar kita lebih semangat lagi untuk mengupdate video-video dan upload video terbaru dengan cara klik subscribe channel DesID. Dan buat informasi buat kalian yang belum tahu, channel DesID adalah channel yang membahas seputar gadget yang udah lawas maupun gadget yang terbaru. Oke, langsung aja kita ke meja unboxing. Oke, dan sekarang kita unboxing Tascam DR60D Mark II. Nah, kurang lebih begini, kotaknya gede banget ya kemasannya. Ini menggunakan tiki, pengirimannya dari Jawa ya. Apa aja yang ada di dalamnya kita buka. Oke, kita dapat bonus untuk strap ya. Terus ada buku garansi dan ada buku-buku panduan. Oke, di dalamnya ada dapat kabel. Nah, kabelnya ini kabel micro USB ya. Micro USB-nya bisa buat power bank katanya. Nanti kita tes. Terus dapat unit audio recordernya, yaitu Tascam DR60D. Warnanya warna hitam dengan ada besi warna merahnya ya, karena DR60D Mark II. Oke, secara keseluruhan masih mulus lah ya, nggak ada minus yang parah. Bagus lah ini. Gue beli memang second, tapi alhamdulillah kayaknya ini sih masih layak, sangat layak. Mungkin hanya dipakai beberapa kali aja ya. Udah, itu aja yang kita dapat. Nah, apa aja tadi? Itu dapat strap bonus, dapat kabel micro USB, terus dapat buku-buku panduan, buku garansi, dan tentu Tascam DR60D-nya. Ya itu aja sih, nggak ada yang lain ya. Coba gua nyalain ya. Oke, gua nyalain pakai power bank dan nyala. Bagus ya. Ya, kurang lebihnya beginilah ya. Inilah Tascam DR60D. Nah, Tascam DR60D ini memang digunain untuk record di luar ruangan, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga digunain untuk record audio di dalam ruangan tertutup seperti di studio begini ya. Tetap kok hasilnya bagus juga dan fungsinya sesuai fungsi gitu. Meskipun sebenarnya kalau di ruangan gini bisa aja kita gunain audio interface, tapi menurut gua sih udah cukup lah kalau kita gunain audio recorder ya. Nah, di Tascam DR60D ini akan kita jelasin dulu. Ada beberapa tombol fungsi, banyak lah
tombol-tombol fungsi juga ada apa sih lubang-lubang yang bakal bikin lu bingung, cuman sebenarnya ini mudah banget buat dipahamin ya. Kalau biasa disebut sih ini lubang-lubang port ya. Ada port USB maupun port audio jack dan lain-lain. Sinilah langsung aja kita kasih tahu tempat-tempatnya di mana. Oke, yang pertama secara build quality. Nah, build quality-nya ini sebenarnya ya ini terbuat dari bahan plastik, tapi di bagian atas ini nih kayak besi ya. Plastik juga nih, terus ada baut-baut di atas sini dan ada besi juga di samping sini. Nah, build quality-nya memang terbuat dari plastik, tapi menurut gua sih ini bobotnya lumayan, di sekitar 159 gram. Nantilah untuk bobotnya kita lihat dari spesifikasinya, ada kok ya. Nah, langsung aja kita lihat dari tombol-tombolnya. Bagian depannya ini ada tombol-tombol power yang diputer-puter ini gain ya. Gainnya ini untuk gedein suaranya. Tapi hati-hati, gain semakin besar itu akan meningkatkan noise ya. Misalkan kalian full ini gain sampai mentok nih di sini mentok ya, pasti noise-nya akan lebih kedengeran. Nah, ini ada yang pertama ada gain untuk mic input yang pertama, mic input 1, terus ada mic input 2 juga nih ya, mic input 2. Nah, di gainnya ada juga gainnya. Terus untuk mic input 3 dan 4 gainnya mana bang? Ya ini nih yang terakhir. Nah, 3 dan 4 ini bareng nih satu gainnya ya. Terus di bawah tombol di bawah gain ini ada tombol yang bisa digeser-geser nih. Nah, tombol ini fungsinya apa sih bang? Nah, tombol ini untuk pilihan. Jadi untuk line aja, untuk mic aja, atau dengan phantom power. Nah, phantom power ini tinggal kita geser aja ke mentok. Line plus phantom power. Nah, tujuannya apa sih? Untuk mic yang kalian gunain seperti mic kondensor. Nah, itu kan harus pakai phantom power. Tanpa phantom power ya micnya nggak akan bersuara ya, nggak akan hidup intinya gitu. Jadi harus pakai phantom power nih. Contoh, jadi gampang banget, tinggal lo dorong aja ke mentok ke kanan. Nah, sampai bunyi tek 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 mentok. Nah, itu udah mic plus phantom power ya. Sama di sini juga bisa mic plus phantom power ya. Nah, terus ada tombol-tombol yang lain. Ini ada tombol record, ada tombol play, dan ada tombol stop atau pause ya. Kemudian ada tombol-tombol buat kalau kalian udah nge-record terus kalian mau geser-geser audionya bisa aja ya. Terus ada tombol slide juga di sini. Terus di menu, nah ini ada tombol menu nih. Tombol menu ini ya supaya kita bisa masuk ke menu dan banyak pilihan nanti ya. Terus ada quick, ini untuk information juga. Ada mix, itu untuk kalian dengerin apa sih untuk frekuensi audio itu bisa mentok sampai ke nyentuh kepala itu contohnya ya, sampai dengan minus di atas 12 dB itu ya, suaranya pasti peak ya, sampai peak. Merah ya. Nah ya, itu audionya sampai peak. Nah itu kelihatan dari mix ini, di situ kelihatan lah mix peak sampai merah tuh. Nah terus ada monitor selection. Nah di sini bisa dimonitor nih, ada tombol monitor selection ya. Terus ada lampu-lampu di sini, ada lampu merah untuk record, tanda kalau dia udah record. Kalau kuning ini ada 4 channel yang di bawah, yang tengah 4 channel aktif atau yang dual channel aktif. Nah ini nyala nih harusnya kalau 2 mic atau 4 mic aktif semua ya bisa nyala nih 2 lampunya ya. Terus untuk yang bulat ini ya, ini untuk memuter-muterin, mindahin pilihan ya. Nah jadi kursor gitu, kayak pad, kayak apa sih kalau mouse ya buat mindahin aja, mindahin shortnya. Jadi tinggal klik oke ya, klik tengah ya. Terus samping sini ada warna merah, ini untuk naruh tali ya. Untuk desainnya agak unik ya. Jadi untuk naruh talinya di samping ini. Terus bagian samping kanannya ini ada beberapa tombol, yaitu tombol power, terus ada tombol hold. Di sini ada mic
dari kamera output. Nah, di sini line outputnya yang masuk ke dari kamera yang mic kamera masuk ke line output, tapi di sini nih frekuensi high, jadi suaranya akan terdengar lebih jelas, lebih tinggi ya. Nah, di sini bisa kalian gedein juga nih volumenya dari tombol sini nih. Jadi tombolnya ada di bawah sini nih. Gini ya. Terus ini ada juga portnya untuk mikrofon ya. Headphone. Nah, headphone-nya bisa kalian gedein sampai dengan 10 juga, tombol volumenya juga di sini gedeinnya. Jadi kalian bisa mantau audionya langsung ya. Di samping kirinya ini, samping kiri ini ya, kirinya ini ada beberapa port juga. Portnya apa aja sih? Portnya ini ada untuk port mic line 1, line 2, line 3, line 4. Nah, terus ada untuk kamera in, jadi masuk ke kamera gitu. Dari kamera masuk langsung ke sini bisa nge-record ya. Jadi kalau kita pakai mic ini terus masukin langsung ke kamera bisa dari Tascam DR60D Mark II ini ya. Terus bisa untuk remote. Nah, remote-nya kalian harus pakai tambahan lah, perangkat tambahan itu. Terus ada kamera output juga, tapi di sini low ya, frekuensinya lebih rendah. Jadi suara yang dikeluarin dari Tascam 60D ini agak lebih kecil. Nah, karena dia yang low. Kalau mau yang lebih tinggi, yang high, yaitu yang di sebelah kanannya. Nah, portnya sebelah kanan ya. Nah, di bagian belakangnya ini ada buat naruh baterai. Nah, baterainya apa sih? Baterainya baterai tipe Alkaling. Nah, 4 baterai untuk hidupin Tascam DR60D ini. Tapi Tascam DR60D ini juga bisa gunain power dari luar. Jadi contohnya kalian gunain power bank itu bisa banget untuk ngidupin DR60D ini. Audio recorder ini bisa gunain power bank, jadi power dari luar, nggak hanya gunain power dari Tascamnya aja pakai baterai itu enggak ya. Itu kelebihan yang dari Tascam menurut gua cakep banget lah, kelihatan ya. Nah, bagian atasnya ini ada tempat buat naruh kamera di atas ini. Sebenarnya bisa apa aja, intinya ada port di atas ini supaya untuk naruh benda lain ya. Di bagian bawahnya itu biasalah lubang untuk naruh di tripod ya, buat naruh di tripod. Nah, bisa nih. Secara spesifikasi Tascam DR60D Mark II ini untuk recordingnya bisa gunain SD card 64 hingga 2 GB. Dan juga bisa pakai tipe SDHC card, yaitu bisa sampai 32 GB ya. Jadi nggak bisa kalian gunain SDHC dengan 64 GB gitu. Lu pasang di Tascam DR60D ini ya nggak bisa kebaca ya. Jadi harus 32 GB paling tingginya. Kemudian audio file recordernya ini dengan format WAV bisa di 44, 48 dan 96 kHz ya. Atau di 16 data 24 bit ya, bisa di 16 bit dan 24 bit. Nah, ini keren ya. Memang belum sampai di 129 Hz ya, hanya di 96. Tapi ini udah cukup banget. Bahkan menurut gua sih kalau untuk perekaman film-film ya udah cukup di 44, 48 Hz itu udah cukup ya. Nah, di Tascam DR60D ini juga udah menggunakan 4 channel, jadi bisa 4 mic langsung kalian gunain dengan 2 kali stereo. Oke, langsung aja kita tes dan kita coba mode yang biasa kita gunain untuk record audio. Coba kita terapin di Tascam DR60D Mark II ini dan gunain power bank. Di sini gua nggak pakai baterai ya Alkaling, enggak. Kita gunain power bank langsung, kita tes. Nah, bisa nggak sih pakai power bank, awet nggak? Nah, kita tes ya. Oke, kalau udah kita pasang nih power bank, tinggal kita pencet power aja, terus hidup nyala. Nah, di sini ada boost power atau storage. Nah, karena kita gunain USB-nya ya. Nah, untuk USB-nya ini, jadi kita gunain boost power. Oke, klik tengah aja, terus kalian bisa di sini harus mengatur tanggal tahun. Formatnya kalian isi aja, tinggal pilih-pilih aja, tinggal rubah 2025 misal. Oke, tinggal geser aja nih. Nah, bulan 7 tanggal 11 misal. Sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 11 jam berapa, klik oke. Nah,
senggol, mati deh. Kita nyalain lagi, sorry. Nah, ini udah nyala ya. Nah, di sini udah nyala nih, kelihatan tuh mix ya. Nah, ada low cut filter, linear dan cell. Nah, ini ada tombol-tombolnya. Terus di sini ada yang tadi gain ya. Nah, di sini ada langsung ke tombol menu nih. Tombol menunya ini di sini ada pilihan record mode, input setting, record setting, auto record juga bisa ya, play setting juga bisa, dan browser untuk pilihan pencarian penyimpanan, other atau yang lain itu intinya ya. Contoh nih record mode. Nah, record modenya mau pakai apa? Mono atau yang stereo. Contoh nih kalian mau di mode record stereo bisa, mono bisa. Nah, stereo itu di dua channel 1, channel 2. Nah, itu bisa ya. Atau di 4 channel stereo juga bisa ya. Nah, jadi karena kita pakai satu mic ya, kita pakai mono aja dengan satu channel. Oke, benar. Kembali lagi ke menu lagi, pilih input setting. Nah, di input setting ini ada banyak pilihan gain. Nah, gainnya ini bisa high, low atau high plus. Nah, sekarang contoh nih mode ya, terus low, mid, terus di high. Nah, di mid biasanya sih kita gunain di mid dan high-nya aja. Kalau di low itu terlalu kecil banget ya, itu agak susah kita ngolahnya nanti. Terus bisa high plus. Nah, itu hati-hati ya, di sini pasti akan terjadi noise dan peak ya. Hati-hati itu. Terus bisa juga di mute. Nah, mati itu gainnya ya. Tapi kita pakai mid, high atau mid aja, high aja ya. Terus limiter bisa diatur juga, limiter mau mono maupun playing ya, stereo ya. Nah, kita di nggak, kalau kita sih nggak aktif ya, sorry. Kalau kita nggak aktif ini, kita matiin aja, off ya. Terus low cut filternya nih bisa diatur juga, bisa 40 Hz, 80 Hz dan 120 Hz. Nah, kalau kita sih jarang ya hidupin low cutnya, bisa mati atau di 40 Hz saja. Delaynya bisa diatur juga, tapi kita nggak aktifin delay. Itu di channel 1. Nah, di channel 2 nya kalian juga bisa atur-atur aja nih sesuai keinginan kalian ya. Ada di channel 3, channel 4 nya sesuaiin juga, bisa diatur dari sini. Channel 3, channel 4, channel 2 dan channel 1 ya. Nah, terus ada tombol quick. Nah, tombol quick di sini ini buat informasi, bisa di informasi level banyak lah, di sini ada informasi banyak pilihan ya. Terus ada tombol mixnya ini buat mantau nih dari audionya, kelihatan nih udah pitch berapa itu ya, peak atau enggak gitu audionya ya. Oke, di sini juga ada monitor, ada mic maupun dari monitor audionya nih. Kalau kalian pakai audio pasti dulu kalau earphone itu kalian bisa dari mix dari PC, dari audio recorder ini atau dari kamera bisa ya. Oke, dan tombol-tombol ini ya, kalau kalian mau record kalian harus klik 2 kali nih. Kalau cuman record udah merah nih nyala, oh udah record, artinya sebenarnya enggak ya. Jadi kan harus klik sekali lagi, baru nanti ada angka-angka yang berjalan aktif. Nah, itu artinya sudah mulai merecord. Dan stopnya kalian bisa, dan kalau kalian klik merah lagi ya pause dan bisa dilanjutin lagi, atau klik stop dari sini. Nah, Bang, terus gimana ngeliatnya Bang? Ya, kalian bisa ke browser tadi ya, di other browser. Nah, di sini ada recordannya ya, riwayatnya nih, kelihatan semua ya, WAV ya. Ini record kita sebelumnya ya. Terus ada tombol di sini ada menu apa sih? Record, auto record jarang banget kita aktif ya. Mode off kita gunain. Untuk play setting bisa juga dari folder ya, area folder, single atau semua bisa ya di situ ya. Terus ada browser untuk mencari audio yang udah kita folder atau audionya yang udah kita record. Oke, langsung aja kita tes
gimana sih kalau rekam suara ya. Oke, sekarang kita akan tes audio dari Tascam DR60D Mark II. Nah, ini kita udah gunain mic ya, mic kondensor dari Rode NTG 4. Nah, ini mic ini sengaja gue deketin supaya kalian bisa dengar secara jelas ya. Oh ya, buat kalian yang belum nonton review Rode NTG 4 dari DSID, kalian bisa klik link di atas ataupun nanti ada di deskripsi. Ini adalah suara dari perekaman record audio dari Tascam DR60D Mark II ya, menggunakan mic kondensor dari Rode NTG 4 Plus dengan jarak kurang lebihnya 1 jengkal dari mulut saya ya. Nah, mode yang saya gunakan saat ini adalah mode mono dari channel 1, kemudian format WAV 24 bit 4800 dengan gain di sekitar jam 10. Nah, noise-nya gimana? Kedengaran apa enggak? Oke, mungkin itu noise dari mic-nya. Nanti kita coba lepas mic-nya, kedengeran nggak? Ada noise nggak? Nanti kita akan coba ya. Nah, kurang lebihnya begini dengan gain di sekitar jam 10. Nah, coba kita lepas ya. Nah, dan sekarang kita udah gunain mic dari Razer Seren X lagi nih. Nah, dari Razer Seren X ini coba kita dengerin dari audio recorder Tascam DR60D Mark II tanpa mic. Kedengeran noise-nya? Ini udah gua pukul-pukul loh. Harusnya kedengeran ya, walaupun sedikit dari Tascam DR60D ini. Kedengeran lah noise-nya walaupun dikit. Nah, kurang lebihnya gitu untuk Tascam DR60D, dan hasilnya menurut gua ini bener-bener noise cancellingnya bener-bener baik banget, dan noise-nya hampir terdengar nggak ada ya. Bisa dibilang ini total nggak ada noise kalau tanpa kalau kita dalam ruangan, dalam studio, pasti noise-nya ini benar-benar hilang. Bukan hanya low noise, tapi ini nggak ada noise sama sekali. Ya, ini rekomendasi banget buat kalian maupun ya buat kalian yang record di dalam studio, dalam ruangan. Nah, untuk Tascam DR60D ini udah cukup banget buat lu gunain ya. Ini udah cukup lah, lebih dari cukup kalau menurut gua malah. Dan sesuai untuk kalian upgrade ke audio recorder Tascam DR60D ini. Oh ya, buat informasi aja, buat Tascam DR60D ini informasinya mah kalau gunain baterai internal, baterai yang langsung dipasang dari Alcaling ya, itu bertahan hanya kurang dari 4 jam. Itu boros banget kalau kalian gunain Tascam DR60D ini. Kalian gunain buat rekam di luar ya, pasti akan merepotkan. Apalagi kalau kalian aktifin phantom powernya untuk mic kondensor, pasti lebih boros lagi. Mungkin bisa jadi hanya 3 jaman aja atau kurang dari 3 jam ya. Itu ya PR banget lah kalau kalian harus tiba-tiba mati gitu kan. Makanya untung banget ini bisa gunain power dari luar, jadi bisa gunain power bank gini. Nah, ini power bank langsung ke Tascamnya, dan ini irit banget loh. Ini power banknya 10.000 mAh. Ini dari kapan ya gue coba, terus kalau ditaruh di Tascam ini irit banget ya aman banget lah kalau buat record. Oke, kesimpulannya buat Tascam DR60D ini untuk kalian para audio recorder, para kreator, para konten kreator YouTube ya, ini rekomendasi banget, apalagi buat bikin film-film pendek. Nah, Tascam DR60D ini salah satu yang digunain oleh para
pembuat film ya. Nah, Tascam DR60D ini juga sebenarnya ada Tascam DR70. Nah, itu sebenarnya lebih update lagi, lebih bagus lagi, tapi untuk 60D udah cukup bagi gua. Dan mungkin buat kalian juga udah cukup lah untuk budget yang sedang ya, di bawah 5 juta ya. Ini salah satunya yang gue rekomendasiin ya, Tascam DR60D Mark II. Terus ada yang nanya nih, Bang, apa bedanya sama Tascam DR60 yang biasa? Sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh, ini yang generasi kedua. Terus bedanya itu bagian besinya ini untuk pengait apa sih, gantungan ya, tali gitu. Nah, ini pengaitnya ini kalau yang DR60D biasa itu warna silver. Nah, kalau untuk yang DR60D Mark II itu yang warnanya merah. Nah, itu aja sih perbedaannya. Nah, layarnya ini warna kuning nih, mudah banget buat digunain di bawah matahari. Jadi nggak bikin silau, mau kontrasnya rendah ataupun tinggi ya kelihatan banget. Ini mudah banget buat digunain di luar ruangan. Makanya fungsinya untuk rekaman di luar ruangan. Nah, di dalam ruangan pun ini cakep banget, suaranya bagus banget, bukan hanya low noise tapi nggak ada noise sama sekali ya. Mungkin itu aja ya untuk review Tascam DR60D dari DeskID. Nah, buat yang baru pertama mampir di channel DeskID, jangan lupa support channel DeskID. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini dan like kalau kalian suka. Kalau nggak like ya berarti kalian nggak suka. Klik aja dislike-nya nggak apa-apa ya. Kalau mau tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar, ataupun kalau kalian ada saran ataupun kritik silahkan komen juga di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup itu aja review Tascam DR60D Mark II dari DeskID. Gua Agus Hidayat, sampai jumpa di video berikutnya.